kami dari Departemen Standar PAKM UGM akan memberikan, sedikit tutorial dengan beberapa contoh soal kepada teman-teman MKM maupun di MPM. Nah, berikut ini terdapat 4 contoh soal dari, transaksi yang sering, terjadi di BMKM maupun di MPM. Nah, untuk contohnya yang nomor 1 ini, pada tanggal 5 Februari, bendahara menerima uang kas dari anggota BMKM UGM sebesar 5 juta untuk 1 periode kepengurusan. Nah, ini kan di sini kan kita menerima uang kas, berarti ada, kas yang masuk, maka dapat kita catat, kas pada sisi debit. Kemudian untuk kreditnya ini ada pendapatan kas pengurus dan staf sebesar 5 juta. Kemudian untuk yang di nomor 2 ini, pada tanggal 10 Maret 2022 diterima uang sebesar 2 juta untuk pemesanan kursa PMKM UGM yang akan didistribusikan pada bulan April mendatang. Nah, karena ini ada transaksi kas yang masuk berupa diterima uang, maka kita catat sebagai kas di sisi debit. Kemudian untuk kreditnya ini kita catat sebagai pendapatan diterima di muka karena kita belum melaksanakan kewajiban kita yaitu mendistribusikan ke kursa ini. Maka kita catat sebagai pendapatan diterima di muka di sisi kredit sebesar 2 juta rupiah. Kemudian untuk di tanggal 3 untuk nomor 3 ini, pada tanggal 25 Maret 2022, BMKM UGM menerima uang dari Bank Indonesia sebesar 1.500.000 sebagai dana hibah untuk mendukung jalannya operasional organisasi. Nah, karena kita menerima uang, maka ada kas yang masuk, kita catat sebagai kas di sisi debit. Kemudian untuk kreditnya ini kita catat sebagai pendapatan dana hibah di sisi kredit sebesar 1.500.000. Kemudian untuk contoh yang terakhir, pada tanggal 5 Mei 2022, membayar fee pembicara sebesar Rp200.000. Nah, dapat kita catat, ini karena kita ada membayar fee, berarti ada beban biaya honorarium, teman-teman. Maka kita catat sebagai biaya honorarium di sisi debit, dan tentunya karena membayar fee, ada kas yang keluar di sisi kredit sebesar Rp200.000. Untuk selanjutnya, ini teman-teman nanti kita akan mengambil contoh untuk tutorialnya pada nomor 1 dan nomor 4. Untuk next saja, langsung di jurnal umum. Nah, untuk di jurnal umum ini, teman-teman seperti yang telah dijelaskan pada alur prosesi alur akuntansi tadi, untuk langkah pertamanya kita dapat menginput tanggal transaksi yang terjadi. Misalkan ini tadi kan untuk contoh kasus yang nomor 1 ini di tanggal 5 Februari 2022, bendahara menerima uang kas dari anggota BMKM UGM sebesar 5 juta untuk 1 periode kepengurusan. Nah, maka ini kita input tanggalnya, kita klik tanggal 5 Februari, ini dapat otomatis kita pilih. Kemudian untuk keterangannya kita dapat mencatatkan sebagai pendapatan kas masuk dari pembayaran kas rutin pengurus dan staf sebesar 5 juta rupiah. Nah, untuk pos akunnya ini nanti akan otomatis terisi ketika teman-teman mengisi nama akun yang ada di samping ini, teman-teman. Nah, misalkan kan ini mendapatkan kas, berarti ada aliran kas yang masuk. Berarti ini ada kas dan setara kas di sisi debit. Maka dapat kita lakukan dengan cara mengklik pada tombol ini, kemudian kita pilih akun yang sekiranya terlibat pada transaksi ini, misalkan akun kas dan setara kas. Kita pilih, kemudian kita catat di sisi debit sebesar 5 juta. Nah, untuk sisi kreditnya ini, karena mendapatkan kas masuk, berarti ada pendapatan pengurus dan staf. Nah, kita pilih ini untuk sisi kreditnya pendapatan kas pengurus dan staf di sisi kredit, kemudian kita catat sebesar 5 juta untuk sisi kredit. Nah, untuk akunnya nanti akan otomatis terisi ketika teman-teman telah memilih nama akun ini. Kemudian untuk yang di tanggal 5 Mei ini, ada keterangan kita membayarkan biaya honorarium kepada pembicara atas kegiatan webinar sebesar Rp200.000. Maka dapat kita catat pada sisi debitnya ini sebagai biaya honorarium. Pada sisi debit, kita pilih biaya honorarium, kemudian kita catat sebesar Rp200.000. Kemudian untuk kreditnya, karena ada pengeluaran untuk pembiayaan, berarti nanti ada kas yang keluar. Kita catat di sisi kredit, ini kas dan setara kas sebesar Rp200.000 di sisi kredit. Nah, setelah semua akun ini, setelah transaksi yang terjadi pada
PMKM maupun MPM ini tercatat, maka teman-teman dapat melanjutkannya memposting di dalam buku besar. Nah, untuk di buku besar ini, proses ini kita tidak perlu mengikutinya secara manual, teman-teman, karena nanti akan otomatis terisi dengan cara kita langsung memilih di sebelah kanan tulisan silakan pilih akun, ini kita pilih. Misalkan kita memilih akun kas dan setara kas. Nah, nanti akan otomatis di tabel ini akan terisi transaksi-transaksi apa saja yang berkaitan dengan kas dan setara kas. Nah, di sini nanti juga akan disajikan kode akun 100 untuk nama akun kas dan setara kas, kemudian disajikan juga saldo awal maupun saldo akhir dari akun kas dan setara kas. Misalkan saja ini tadi di tanggal 5 Februari kan tadi kita mendapatkan kas, berarti ada aliran kas masuk, maka kita catat isi debit sebesar Rp5 juta. Kemudian untuk yang tanggal 5 Mei ini, kita membayarkan biaya honorarium kepada pembicara atas kegiatan webinar. Berarti nanti ada aliran kas yang keluar, maka kita catat isi kredit sebesar Rp200.000. Nah, untuk saldo akhirnya ini kita dapat sebesar Rp4.800.000 yang kita dapat dari perhitungan 5 juta dikurangi dengan Rp200.000. Nah, setelah semua akun-akun yang telah kita catat di jurnal umum ini kita posting ke dalam buku besar, kita dapat berlanjut di jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian ini kita gunakan untuk memastikan bahwa pencatatan yang dilakukan ini telah mencerminkan dengan jumlah yang sebenarnya. Nah, karena pada contoh yang kita ambil tadi tidak ada jurnal penyesuaiannya, maka kita dapat berlanjut di neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian ini merupakan daftar-daftar akun beserta dengan saldonya yang terkandung di dalam buku besar tadi setelah ada entry jurnal penyesuaian. Nah, untuk periode akuntansi yang telah kita posting. Jadinya apabila nanti teman-teman dalam melakukan pencatatan transaksi terdapat penyesuaian, nanti dari buku besar ini, saldo dari buku besar ini nantinya akan berubah setelah dipengaruhi dari jurnal penyesuaian ini. Jadinya di sini nanti akan menampilkan saldo akhir dari setelah adanya penyesuaian tadi, teman-teman. Nah, di sini tadi karena tidak ada penyesuaian, maka hasil dari saldo akhirnya ini masih tetap sama, teman-teman. Untuk kas dan setara kas ini ada Rp4.800.000, kemudian ada untuk pendapatan kas, pengurus dan staf tadi ada saldo akhir sebanyak Rp5 juta dan ada biaya honorarium sebesar Rp200.000. Nah, kemudian kita dapat berlanjut di neraca lajur. Nah, untuk di neraca lajur ini nanti terdapat nomor akun, kemudian ada nama akun, ada neraca saldo, ada penyesuaian, kemudian ada neraca saldo setelah penyesuaian, dan ada laporan aktivitas. Nah, di laporan aktivitas ini nantinya digunakan untuk memasukkan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pendapatan maupun dengan biaya. Nah, kemudian untuk laporan posisi keuangan ini nantinya kita gunakan untuk mencatat akun-akun berupa aset, liabilitas maupun aset itu. Nah, pada neraca lajur ini nantinya teman-teman juga tidak perlu mengikuti secara manual karena nantinya akan terisi secara otomatis ketika teman-teman telah menginput transaksi di jurnal umum. Misalkan saja tadi kan ada transaksi kas dan setara kas. Nah, di neraca saldo ini ada debit sebesar Rp4.800.000, kemudian tidak ada penyesuaian, maka kita dapat berlanjut di neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini juga masih tetap sama di debit Rp4.800.000, kemudian masuk ke dalam laporan posisi keuangan. Karena akun kas dan setara kas ini termasuk dalam akun aset, maka ini akan masuk dalam posisi laporan posisi keuangan. Kemudian misalkan saja tadi ada akun pendapatan kas, pengurus dan staf. Ini pada neraca saldo dicatat di sisi kredit sebesar Rp5 juta. Kemudian masih sama untuk neraca saldo setelah penyesuaian di sisi kredit sebesar Rp5 juta. Kemudian masuknya ini nanti akan masuk ke dalam laporan aktivitas. Karena kan ini merupakan termasuk dalam akun pendapatan dan biaya, maka akan kita catat di laporan aktivitas. Itu juga untuk akun biaya honorarium, ini di sisi debit sebesar Rp200.000, kemudian di neraca saldo setelah penyesuaian masih sama, kita catat sebesar Rp200.000 di sisi debit, kemudian masuk di dalam laporan aktivitas. Kan ini juga termasuk dalam akun pendapatan maupun akun biaya.
Nah, untuk teman-teman ini untuk mengecek apakah, pencatatan yang dilakukan oleh teman-teman BMKN maupun MPM ini sudah balance atau sudah benar, ini teman-teman dapat mengeceknya pada bagian bawah di total ini, teman-teman. Apabila, antara nilai di sisi saldo di sisi debit maupun di sisi kredit ini bernilai sama, maka dapat dipastikan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh teman-teman ini sudah benar atau sudah sesuai. Nah, dari neraca lajur ini kita dapat beralih ke laporan aktivitas. Nah, di laporan aktivitas ini hanya berisi 2 bagian besar, teman-teman, yaitu ada pendapatan dan juga bagian biaya. Nah, untuk, pendapatan tadi ada akun pendapatan kas pengurus dan staf, ini sebesar 5 juta, maka didapatkan jumlah pendapatan sebesar Rp5 juta. Kemudian untuk di biaya tadi ada biaya honorarium sebesar Rp200.000, maka didapatkan jumlah biaya sebesar Rp200.000. Nah, untuk surplus maupun defisit tahun berjalan ini nantinya didapatkan dari selisih antara jumlah pendapatan dan juga jumlah biaya. Apabila jumlah pendapatan ini lebih banyak dibandingkan jumlah biaya, maka nanti akan didapatkan surplus tahun berjalan. Namun, sebaliknya, apabila jumlah biaya nanti lebih besar dibandingkan dengan jumlah pendapatan, maka akan didapatkan defisit tahun berjalan. Nah, untuk contoh ini tadi yang kita ambil tadi kan jumlah pendapatannya sebesar 5 juta, sedangkan jumlah biayanya ini sebesar 200.000. Nah, maka didapatkan surplus tahun berjalan sebesar 4.800.000. Nah, untuk laporan aktivitas ini masih sama, teman-teman, ini akan berisi secara otomatis, jadi teman-teman tidak perlu menginputnya secara manual. Lanjut ke laporan aktivitas. Nah, di laporan neraca saldo akhir, maaf teman-teman. Untuk di neraca saldo akhir ini kita digunakan untuk melihat apakah saldo dari aset maupun liabilitas dan aset neto ini di akhir periode. Nah, dari contoh ini tadi kan ada akun kas dan setara kas, di saldo akhir ini sebesar 4.800.000, kemudian untuk aset neto terikat ini ada 200.000 dan untuk aset neto tidak terikat sebesar Rp5 juta. Nah, dari neraca saldo ini kita dapat berlanjut di laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan ini terdiri dari 3 akun besar, yaitu ada aset, kemudian liabilitas, dan juga aset neto. Nah, untuk dari contoh yang kita ambil tadi, di bagian aset tadi ada kas dan setara kas, kita catat sebesar 4.800.000, didapatkan total aset 4.800.000. Kemudian untuk aset neto terikat tadi kita mencatat sebesar Rp200.000, dan untuk aset neto tidak terikat tadi kita catat sebesar Rp5 juta. Maka didapatkan total aset neto sebesar 4.800.000 dan juga total liabilitas dan aset neto tadi juga bernilai 4.800.000. Nah, pada laporan posisi keuangan nanti diharapkan untuk total aset dan total liabilitas dan aset neto nanti bernilai sama atau balance. Nah, dari contoh ini tadi kita dapatkan bahwa asetnya ini sebesar 4.800.000 dan juga total liabilitas dan aset neto sebesar 4.800.000. Berarti ini telah balance, teman-teman. Jadi catatan laporan posisi keuangan ini telah sesuai. Nah, dari neraca laporan posisi keuangan kita dapat berlanjut di pencatatan jurnal penutup. Nah, untuk jurnal penutup ini kita gunakan untuk menutup saldo-saldo akun sementara di akhir periode agar nanti saldo awal periode baru tidak bercampur dengan saldo akhir sebelumnya. Nah, di jurnal penutup ini nantinya kita akan menutup 3 akun, yaitu menutup akun pendapatan, menutup akun biaya, dan juga menutup akun intisar laba rugi. Nah, untuk menutup akun biaya tadi, yang pertama tadi untuk pendapatan kas, pengurus, dan staf, ini kan untuk di saldo normalnya kita catat di sisi kredit. Nah, untuk menutup akun pendapatan, maka kita catat di sisi debit sebesar Rp5 juta. Untuk sisi kreditnya, kita catat intisar laba rugi tidak terikat sebesar Rp5 juta. Kemudian untuk menutup akun biaya, kita dapat mencatat intisar laba rugi terikat sebesar Rp200.000. Kemudian kita catat untuk biaya honorarium, ini di saldo normalnya kan di sisi debit, maka kita balik, kita catat di sisi kredit untuk menutup akun biaya sebesar Rp200.000.
Kemudian yang terakhir untuk menutup irisan laba rugi, kita dapat mencatat irisan laba rugi terikat sebesar Rp200.000 di sisi debit, kemudian untuk irisan laba rugi tidak terikat di sisi debit juga sebesar Rp5.000.000, kemudian ada aset neto terikat sebesar Rp200.000 di sisi kredit, dan aset neto tidak terikat di sisi kredit juga sebesar Rp5.000.000. Nah, dari jurnal maka kita akan berlanjut di pencatatan terakhir, yaitu di neraca saldo setelah penutupan. Nah, di neraca saldo setelah penutupan ini, kita gunakan ini untuk mengetahui saldo akhir dari seluruh akun aset, liabilitas, dan juga aset neto. Nah, di sini tadi kita dapatkan untuk akun kas sebesar 800, kemudian untuk aset neto terikat sebesar 200.000 dan aset neto tidak terikat sebesar Rp5.000.000. Oke, berikut tadi merupakan serangkaian sistem akuntansi yang sudah kami setting secara otomatis sehingga teman-teman tidak perlu menginputnya secara manual. Nah, yang perlu ditekankan di sini ketika teman-teman ini menginputnya transaksi ke jurnal umum maupun di jurnal penyesuaian, karena nantinya ini setelah kita menginput jurnal umum, nanti kita akan tetap berlanjut secara otomatis dari buku besar hingga jurnal penutup ini akan otomatis terisi. Nah, jadi saran dari kami, teman-teman bisa lebih teliti dan berhati-hati lagi ketika menghimpun transaksi di jurnal umum, karena nantinya akan mempengaruhi di step-step selanjutnya. Nah, mungkin sekian penyampaian sosialisasi sistem akuntansi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.